Ya, Kak, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Desi Prananda. Di sini saya akan mencoba memaparkan mengenai perencanaan model bisnis platform layanan konseling kesehatan mental dan crowdfunding. Di mana ini merupakan salah satu tugas dari Profesor Nurul Inderti Silvokonem Cambridge PhD. Jadi di sini yang akan kita bahas pada pertemuan kesempatan kali ini, yakni berkaitan dengan latar belakang, kemudian ada landasan teori, kemudian ada metode penelitian. Nah, untuk yang pertama, untuk latar belakang, ini yang pertama kita akan membahas mengenai analisis eksternal. Nah, jadi yang saya ambil dari berbagai analisis eksternal, itu yang pertama adalah isu demografis, dengan ODMK dan ODGJ di dunia. Jadi ODMK ini biasanya disingkat dari singkatan orang dengan masalah kejiwaan, dan ODGJ itu merupakan singkatan dari orang dengan gangguan jiwa. Nah, kalau untuk isu demografis sendiri, itu menurut WHO, tahun 2002 itu penderita gangguan kesehatan mental dan jiwa hingga tahun ini sudah mencapai 1 miliar orang. Nah, jadi terdapat dua pembagian antara negara yang berpenghasilan tinggi, kemudian juga ada negara yang berpenghasilan rendah, yakni negara berkembang itu ternyata memiliki perbedaan dalam tingkat pengobatan dan perawatan terhadap ODGJ dan ODMK. Di mana negara untuk penghasilan tinggi itu sudah mencapai 23% untuk melakukan perawatan kepada pasien, kemudian untuk negara yang berpenghasilan rendah itu sudah mencapai 12%. Nah, kalau untuk masalah kejiwaan dan gangguan jiwa ini, itu yang terbanyak berada di posisi pertama adalah negara Ukraina, lalu disusul oleh United States, kemudian ada Australia, dan yang keempat adalah Portugal. Nah, kemudian untuk isu ekonomi terhadap ODMK dan ODGJ itu kembali lagi berdasarkan data dari WHO tahun 2021, di mana di Indonesia sendiri itu sudah mencapai 20% penduduk Indonesia dari total 250 jiwa, kurang lebihnya itu memiliki masalah terhadap kesehatan dan jiwa. Nah, gangguan mental ini kaitannya sangat erat dengan kemiskinan yang tentunya itu akan memberikan siklus yang negatif. Juga di Indonesia pada tahun 2021 untuk setiap provinsi yang mengalami dengan penduduk yang mengalami kondisi gangguan mental dan jiwa itu yang berada di tingkat pertama adalah DKI Jakarta. Kemudian juga ada Yogyakarta dan lain sebagainya. Di DKI Jakarta sendiri itu sudah mencapai 498,29 ribu orang. Kemudian yang ketiga, itu ada isu sosial terhadap ODMK dan ODGJ. Tentunya dengan stigma negatif yang sudah berada di lingkungan kita, ini para penderita akan mengalami tentunya perlakuan-perlakuan diskriminatif dan ternyata juga merasa disingkirkan oleh lingkungan. Ini sangat berpengaruh sekali untuk kesembuhan, menghalangi kesembuhan ODGJ dan ODMK. Kemudian juga di Indonesia sendiri sudah memiliki budaya pada berabad-abad tahun lalu bahwa masih ada kaitan dengan supranatural atau yang biasa kita sebut dengan santet, kemudian ada pelet dan lain sebagainya, sehingga ditanganinya itu dengan medis. Next, untuk yang keempat itu yang berkaitan dengan hukum. Nah, jadi undang-undang di Indonesia sendiri itu sudah memiliki Undang-Undang Republik Indonesia dengan nomor 18 tahun 2014 yang berkaitan dengan kesehatan jiwa. Lalu yang kelima itu ada isu teknologi. Nah, untuk isu teknologi sendiri itu kita sekarang sudah berada di era 4.0, di mana era ini sedang mengalami industri disruptif. Nah, tentunya ini akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap mental generasi muda yang ternyata juga akan memberikan dampak negatif bagi masyarakat ketika menggunakan media sosial. Nah, seperti yang kita sering lihat itu ada perilaku bullying, kemudian kecanduan menggunakan internet. Lalu yang keenam itu isu lingkungan. Nah, kalau untuk isu lingkungan ini bisa dikaitkan dengan ekologi yang berhubungan dengan psikologi. Nah, di mana ekologi ini menjelaskan ketika perkembangan seorang anak itu yang berada di suatu lingkungan itu mewarisi apa yang ia interaksikan selama ini selama proses perkembangannya.
Nah, melalui hal tersebut eh, tentunya ketika berada di lingkungan rumah dan lingkungan luar rumah akan mempengaruhi kondisi mental anak ketika menjadi dewasa. Nah, kemudian untuk analisis internal, itu yang pertama, jadi pelayanan kesehatan, platform pelayanan kesehatan ini adalah tenang.id. Nah, tenang.id ini merupakan suatu platform kesehatan mental yang berbasis online yang bertujuan untuk mewadahi para ODMK dan ODGJ agar mendapatkan perawatan yang lebih intensif, juga bisa melalui online dan langsung terhubung dengan para profesional langsung. Nah, tenang.id ini juga tidak hanya berfokus pada target pelanggan kalangan yang menengah ke atas, tetapi dengan empatinya, tenang.id ini juga fokus untuk membantu memberikan perawatan intensif terhadap kalangan bawah. Jadi tenang.id ini menyediakan penggalangan dana untuk para pasien dengan kondisi ekonomi yang kurang mampu. Dengan empatinya, tenang.id ini juga turut peduli atas kondisi kesehatan ODMK dan ODGJ di kalangan ekonomi bawah. Nah, jadi sumber daya manusia dari tenang.id ini tentunya karena tenang.id ini sudah mewadahi bertemunya antara psikolog, kemudian bertemunya psikiater, lalu ada ahli medis, kemudian juga ada distributor alat-alat medis dan obat-obatan, tentunya itu mewadahi untuk bertemu dengan para pasien. Nah, juga tenang.id ini juga melakukan penggalangan dana yang tentunya untuk melakukan perekrutan tim itu langsung melalui tahapan awal penggalangan dana hingga eksekusi di lapangan ketika menyebarkan hasil galangan dana, membantu memberikan perawatan intensif kepada ODMK maupun LGJ dengan kondisi kategori ekonomi tidak mampu. Nah, jadi kekuatan dan kelemahan tenang.id yang pertama, tentunya kekuatan dari tenang.id ini sebagai platform pertama yang menggabungkan pelayanan kesehatan mental dengan crowdfunding. Nah, tentunya dari hal tersebut, tujuan dari empati penulis ini peduli terhadap masalah kesehatan mental di kalangan ekonomi yang tidak mampu. Jadi, platform ini itu berorientasi pada NGO, yakni sebagai lembaga sosial yang memperoleh pendanaan melalui bagi hasil dengan para profesional yang telah terhubung dengan para pasien dengan biaya normal untuk menengah ke atas. Nah, jadi di luar itu, tenang.id juga bekerja sama dengan para distributor alat medis, kemudian ada juga distributor obat-obatan, ahli terapi kesehatan mental, di mana nanti keuntungannya tersebut juga bisa dibagikan kepada pasien-pasien dengan kondisi ekonomi yang tidak mampu. Sedangkan kelemahan dari tenang.id ini yang pertama, kadang memang kondisi masyarakat dengan kondisi ekonomi yang tidak mampu itu kesulitan menggunakan smartphone dan juga apalagi terkoneksi menggunakan internet. Nah, biasanya bagi para penduduk-penduduk yang terpencil dengan kondisi ekonomi yang tidak mampu, itu akan memberikan kesulitan, memberikan suatu hambatan untuk menggunakan akses tersebut. Lanjut untuk peluang dan tantangan, jadi peluang dari tenang.id ini dia menghadapinya melalui peluangnya itu yang saat ini direncanakan melalui online itu bisa saja melakukan ekspansi melalui offline. Nah, jadi untuk melakukan offline ini, tenang.id mengajak para klinik, kemudian para rumah sakit daerah, rumah sakit jiwa daerah, itu sebagai penghubung antara profesional dan pasien agar dapat berkonsultasi langsung. Untuk tantangan, mohon maaf, ini saya tulis kelemahan karena saya typo, jadi di sini tantangan yang dihadapi ya ini tentunya tenang.id ini memiliki kompetitor yang mungkin mudah diduplikat secara modal bisnisnya, kemudian Tenang ID ini walaupun dapat diduplikat oleh para kompetitor, Tenang.id juga sudah menjadi berusaha untuk menjadi platform untuk pelayanan kesehatan mental yang peduli terhadap penderita ekonomi ke bawah melalui crowdfunding. Nah, jadi untuk yang bab 1-2 ini berkaitan dengan rumusan masalah dari analisis tersebut, analisis eksternal dan analisis internal, itu terdapatlah rumusan masalah, di mana itu yang pertama untuk merancang model bisnis platform pelayanan kesehatan online yang juga terhubung antara penderita dan para profesional.
Lalu untuk yang kedua, itu untuk merancang model bisnis platform pelayanan kesehatan mental yang turut memberikan perawatan terhadap penduduk dengan kondisi kategori ekonomi ke bawah. Lalu yang ketiga, itu untuk merancang model bisnis crowdfunding, penggalangan dana sosial, itu yang berkaitan dengan pelayanan perawatan kesehatan mental bagi para penduduk masyarakat ekonomi menengah ke bawah, ekonomi ke bawah. Lalu untuk tujuan penelitian sendiri, yang pertama mengidentifikasi model bisnis platform pelayanan kesehatan mental dan crowdfunding. Kemudian yang kedua, itu untuk merancang model bisnis platform pelayanan kesehatan mental dan crowdfunding. Nah, jadi terdapat manfaat penelitian, ada 4 poin mengenai manfaat penelitian ini. Jadi yang pertama itu pemerintah. Nah, tentunya kami Tenang.id akan membantu pemerintah untuk menghindari resiko terburuk bagi para penderita ODMK dan ODGJ, yakni bunuh diri. Karena kita melihat dengan gangguan kesehatan mental itu memberikan resiko terburuknya adalah bunuh diri yang semakin tahun itu semakin mengalami peningkatan. Lalu untuk yang kedua, itu penderita sendiri. Penderita ODMK dan ODGJ. Selain penderita juga berkaitan dengan pendamping. Karena penderita dan pendamping itu sangat berkaitan erat, di mana ketika penderita melakukan konsultasi tentunya harusnya didampingi oleh mungkin rekan atau keluarga atau sahabat agar suatu ketika terjadi sesuatu di penderita akan ada pendamping yang dapat menjadi seorang yang dapat dipertanyakan ketika penderita tersebut mengalami gangguan secara tiba-tiba. Nah, jadi penderita maupun pendamping ini manfaatnya akan mendapatkan bantuan, meringankan beban para penderita dan pendamping dengan kondisi ekonomi ke bawah agar mendapatkan perawatan dari para profesional. Lalu yang ketiga itu para profesional. Nah, jadi manfaat penelitiannya itu karena diwadahi seperti psikiater, psikolog, ahli terapi, distributor alat medis, distributor obat-obatan, itu juga langsung bisa berinteraksi dengan pasien melalui online. Kemudian yang keempat itu donatur. Karena kita juga merupakan salah satu platform yang berbasis crowdfunding, kita juga mewadahi para donatur untuk turut berkontribusi membantu meringankan para pasien ODMK dan ODGJ. Nah, jadi untuk sistematika penulisannya, yang pertama bab 1 ini yang seperti saya sudah jelaskan tadi, membahas mengenai latar belakang rancangan model bisnis yang terbentuk itu tertuang melalui analisis eksternal, kemudian ada juga analisis internal. Kemudian bab 2 itu membahas mengenai landasan teori yang berkaitan dengan kesehatan mental, gangguan kesehatan mental, platform kesehatan mental, dan crowdfunding. Dari poin tersebut akan dirancang melalui bisnis plan, kanvas, dan studi kelayakan. Nah, jadi sistem penulisannya selanjutnya yakni bab 3, 4, dan 5. Untuk bab 3 membahas mengenai desain penelitian, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, dan metode analisis data. Untuk bab 4 sendiri itu akan membahas mengenai deskripsi dana dan pembahasan penelitian. Kemudian bab 5 membahas mengenai aksi, matriks, kegiatan, dan ukuran kinerja. Nah, kalau untuk landasan teori sendiri, itu yang pertama kesehatan mental dan gangguan kesehatan mental. Nah, salah satu ahli mengatakan, dua ahli ini mengatakan, Piper dan Uden pada tahun 2006, bahwa kesehatan mental ini merupakan suatu keadaan ketika seseorang itu merasa tidak bersalah terhadap dirinya sendiri, dia mengestimasi realistis terhadap dirinya sendiri dan menerima kekurangannya. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2014 mengatakan bahwa orang dengan gangguan kesehatan mental merupakan keadaan di mana seseorang itu mengalami gangguan dalam pikiran, juga gangguan dalam perilaku, perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala yang memang dapat menyebabkan perubahan perilaku yang bermakna serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi nyatanya sebagai manusia. Nah, platform layanan kesehatan mental ini merupakan sebuah terobosan, sebuah aplikasi digital yang berbasis layanan kesehatan mental yang bertujuan untuk memudahkan orang ketika membutuhkan jasa konseling. Lalu untuk landasan teori, itu yang selanjutnya platform kesehatan mental.
Nah, menurut Amira 2020 dalam Kompas itu mengatakan bahwa platform kesehatan mental ini merupakan sebuah terobosan, sebuah aplikasi digital yang berbasis terhadap pelayanan kesehatan mental yang bertujuan untuk memudahkan orang ketika membutuhkan jasa konseling. Nah, jadi dia menemukan penderita ODMK dan ODGJ. Juga mohon maaf ini saya ada yang typo sedikit, jadi platform crowdfunding ini maksudnya. Jadi untuk menurut Hammer sendiri, crowdfunding ini merupakan bagian dari upaya untuk melibatkan panggilan atau penawaran terbuka yang sebagian tentunya dilakukan menggunakan internet. Nah, selanjutnya landasan teori yang berkaitan dengan bisnis model kanvas yang sudah sebelumnya tentunya sudah kita pelajari di mata kuliah di luar RMIC sudah dibahas juga mengenai 9 blok mengenai bisnis model kanvas. Jadi ini terdapat value proposition, customer segment, channel, key resource, key activities, kemudian ada customer relationship, kemudian ada revenue stream, dan cost structure. Nah, jadi kami mengambil 9 blok ini berdasarkan dari buku Osterwalder dan Fichtner itu pada tahun 2014. Ini memberikan manfaat dan dapat menjelaskan bagaimana organisasi ketika menciptakan sebuah bisnis. Nah, kita bisa lihat di sini untuk bisnis model kanvas masing-masing sudah ada penjelasan dari value proposition, kemudian gimana perusahaan itu dapat memberikan value berbeda di antara perusahaan lainnya melalui channel, bagaimana perusahaan bisa menyampaikan value-nya, kemudian ada customer segment, itu segmen customer seperti apa yang diharapkan untuk mencapai pelanggan, menjadi pelanggan dari unit bisnis tersebut, kemudian dari customer relationship, di mana customer relationship ini menjaga, mempertahankan, menyampaikan kepada customer melalui channel yang sudah disampaikan. Lalu ada key partnership, jadi pihak-pihak ketiga, third party yang membantu terjalannya bisnis ini. Kemudian ada key activities, apa saja aktivitas yang dilakukan perusahaan ketika menjalankan unit bisnis ini. Kemudian ada key resource, jadi key resource ini sumber daya apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis ini. Lalu untuk yang kedua di bawah, cost structure, pengeluaran apa yang akan dikeluarkan selama bisnis ini berjalan, dan revenue stream, apa saja pendapatan dari unit bisnis ini. Dari tenang.id sudah dijelaskan beberapa poin di sini. Mungkin bisa dilihat dari value proposition, sudah kemudian ada customer segment, dan lain sebagainya. Jadi bisa dibaca di sini. Memang dari value proposition sendiri ini memang kami fokusnya untuk membantu para ODMK dan ODGJ yang mengalami kondisi keuangan, kondisi perekonomian menurun. Jadi kita bisa lihat di sini. Kemudian next. Untuk metode penelitian, jadi menggunakan metode penelitian kualitatif. Nah, karena penelitian ini dia merupakan suatu perencanaan model bisnis yang memang secara fenomena itu kesehatan mental itu tidak semua orang mengalaminya dan tidak semua orang bisa mengakuinya. Nah, juga ketika ia mengakui, tentunya masyarakat memiliki stigma negatif. Nah, dari sini kami membutuhkan untuk melakukan kualitatif, langsung melakukan survei, langsung melakukan wawancara kepada pasien yang berkaitan atau pendamping yang berkaitan. Nah, metode kualitatif ini dapat dilakukan dengan melakukan wawancara dari berbagai sudut pandang sehingga mampu mendalami bahan yang sedang diteliti. Nah, yang saya sampaikan tadi ada para penderita, kemudian melakukan wawancara dengan para pendamping, kemudian ada juga dengan para profesional, kemudian juga dengan komunitas. Nah, untuk metode penelitian sendiri, untuk yang pertama itu ada unit analisis. Jadi unit analisis di sini platform layanan kesehatan mental dan crowdfunding, para profesional, psikiater, psikolog, ahli terapi, distributor alat medis dan obat-obatan, pasien, ODMK dan ODGJ. Jadi sumber data yang kami lakukan di sini adalah observasi, survei dan wawancara. Kemudian untuk sekundernya media cetak dan media online. Lalu di sini ada pengumpulan data. Jadi untuk melakukan pengumpulan data, yang pertama yang melakukan sesi wawancara terhadap pendampingan ODMK dan ODGJ. Lalu melakukan sesi wawancara terhadap profesional, kita melakukan observasi di klinik maupun rumah sakit jiwa daerah setempat, melakukan observasi di wilayah dan kondisi ekonomi ke bawah, melakukan penyebaran survei terhadap responden yang mengalami gangguan kesehatan. Untuk metode penelitian sendiri, melakukan teknik pengambilan data dengan teknik purposive sampling, di mana pihak-pihak yang sudah diwawancara, pertanyaannya sudah direncanakan terdahulu.
Lalu untuk metode analisis data, itu kualitatif, yakni memahami fenomena yang berkaitan dengan apa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik, dalam bentuk kata-kata, bahasa, pada konteks yang tertentu. Lalu untuk tujuan survei sebagai bahan untuk menganalisis dan merancang model bisnis kanvas. Tahapan dari observasi yaitu terstruktur, lalu untuk tujuan observasi itu memahami fenomena kesehatan mental yang terjadi saat ini. Bagaimana stigma yang selama ini cukup negatif, terutama kondisi kesehatan mental penduduk dengan kategori ekonomi ke bawah. Lalu untuk desain survei, pertama pendekatan surveinya melakukan interview dan self-administrate questionnaire. Lalu untuk populasi dan sampel, yakni 100 orang sebagai populasi dan diambil 30% dari populasi sebagai sampel, yakni sebanyak 30 orang. Lalu untuk media survei, itu melakukan interaksi langsung dengan pihak eksternal maupun internal dengan melalui online Google Form. Kemudian ada kriteria responden, jadi untuk pendamping pasien, penderita ODMK, ODGJ, para profesional, dan juga komunitas. Lalu untuk tujuan dari wawancara sendiri, yang pertama, kita akan mendapatkan data yang berkaitan dengan fenomena kesehatan mental yang memiliki stigma negatif. Kemudian memenuhi kebutuhan para penderita melalui platform digital yang praktis. Lalu memahami kondisi penderita kesehatan mental yang berada pada kategori ekonomi ke bawah. Kemudian mendapatkan insight untuk merencanakan platform yang berbasis layanan mental dan crowdfunding. Untuk desain wawancara sendiri, itu yang pertama pendekatan ya ini menggunakan semi structure, di mana kami secara individu melakukan depth interview terhadap fenomena yang terjadi saat ini. Karena memang stigma orang, perspektif orang terhadap kesehatan mental ini sangat berbeda-beda dan cukup sensitif. Lalu untuk narasumber itu kami akan mewawancarai para profesional, kemudian distributor alat medis dan obat, kemudian pasien penderita, komunitas, serta pendamping. Untuk sampling sendiri, kami melakukan non-probability sampling. Untuk media, kami menggunakan face-to-face, Zoom meeting, dan Google Form. Jadi mungkin cukup sekian hasil presentasi dari saya, pemaparan dari saya. Berikut daftar pustaka yang sudah saya ambil dari sumbernya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.